Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan Mbah Smart. Mbah Smart akan mengomentari wawancara Dr. Louis dan Babe Aldo semalam. Semalam saya muat di YouTube saya. Selang beberapa menit kemudian hilang, di take down oleh YouTube. Ya, di take down oleh YouTube sehingga tidak bisa melihat wawancara antara Dr. Louis dan Babe Aldo. Nah, sekarang saya ingin membahas itu, barangkali nanti pemirsa bisa mengambil manfaatnya. Dr. Louis lulusan dari UI, kemudian setelah lulus mengabdi menjadi PNS ASN, katanya selama 3 tahun. Terus setelah itu resign, keluar, Dr. Louis keluar dari PNS-nya, kemudian belajar kembali menuntut ilmu di Belgia, tetapi tidak ke Belgia langsung, tetapi berkumpul di Malaysia. Kemudian dokter Belgia itu dipanggil, datang di Malaysia, kemudian proses perkuliahan itu terjadi. Beliau mengambil jurusan tentang penyakit-penyakit regeneratif, penyakit orang tua itu ya, yang dia katakan bahwa sebetulnya orang untuk kembali yang usia tua kembali ke muda nggak bisa, tapi itu bisa dikembalikan gennya ke 5 tahun lebih muda gennya. Jadi dia menekuni bidang itu. Kemudian oleh Babe Aldo dikatakan, kenapa Dr. Louis kok anti kepada COVID-19? Kok tidak setuju, kok berseberangan dengan pemerintah tentang COVID-19? Iya toh Pak, wong orang ndak apa-apa di tes pakai PCR, kemudian dinyatakan COVID. Orang waras, orang sehat, itu kok dinyatakan COVID dengan alat. Jadi tergantung alat. Padahal menurut beliau, Dr. Louis, dokter itu hendaknya melihat, menentukan si sakit itu berdasarkan anamnesa, keluhan-keluhan, bukan seperti itu Pak. Itu kedokteran, ilmu kedokteran begitu, berdasarkan anamnesa, bukan berdasarkan apa katanya alat. Lah ini menentukan seseorang menderita COVID atau tidak, kok katanya alat. Loh, alat itu bisa kita rubah Pak, bisa kita rubah alatnya itu. Malah alat itu juga bukan menentukan orang itu sakit COVID, enggak. Itu hanya menentukan imunitas tubuhnya. Gitu loh. Terus lagi, orang sehat kok dicari-cari, dikejar-kejar, dicari-cari, terus dijas pakai alat COVID karena sakit COVID, itu katanya. Sedangkan orang yang sakit dibiarkan di rumah sakit menunggu apa katanya alat lagi, tidak segera ditangani apa keluhannya. Ya, yang dicari hanya katanya alat, alatnya dulu dicari alatnya, baru menentukan. Kalau alatnya mengatakan itu COVID, baru diberi obat COVID. Dan obat yang diberikan adalah obat antibiotik, bukan obat yang menjurus kepada penyakitnya. Dengan obat itu malah badannya melemah. Badannya melemah, terus ya melemah dan akhirnya tidak sembuh karena obat. Bahkan kata dokter, orang yang meninggal di rumah sakit Pak, sejak dulu sampai sekarang itu bukan karena virus, bukan karena penyakit virus itu, bukan. Karena keracunan obat. Kok bisa dokter? Kok bisa
orang yang meninggal itu bukan karena virus, padahal di mana-mana, di televisi, di berita-berita itu karena virus. Itu kan katanya televisi. Coba kalau saya diberi kesempatan untuk ngomong, tidak akan ngomong begitu. Jadi masyarakat kita itu ditakut-takuti oleh pemerintah, oleh kita semua, jadi dengan televisi. Baiknya gimana, dokter? Baiknya jangan nonton televisi, jangan percaya dengan adanya itu. Dokter kok nggak percaya sih, kata Babi Aldo. Dokter kenapa nggak percaya adanya COVID itu? Padahal seluruh dunia loh dokter sudah menyatakan adanya COVID, pandemi COVID. Gini Pak, aku bukan tidak percaya. Bukan tidak percaya begitu, pandemi ya ada pandemi. Itu loh penanganannya, itu yang aku tidak setuju itu penanganannya. Itu katanya Dr. Louis dalam wawancara dengan Bapak Aldo. Kemudian Dr. Louis mengatakan bagaimana cara mengatasi masalah COVID ini, kata Dr. Louis. Perbanyak makanan yang bergizi, makanan seafood, perbanyak. Vitamin, kuatkan daya tahan tubuhnya, kuatkan. Terus pakai masker ya dokter? Enggak usah pakai masker. Loh, bukankah protokol kesehatan mengatakan harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan? Ya betul, itu sebagai alternatif untuk menjaga saja. Tutup masker itu nggak perlu. Loh, nanti kalau masuk lewat hidung bagaimana? Loh, virus masuknya itu airborne lewat lubang-lubang telinga, lewat lubang mata. Jadi kalau mau menutup masker, menutup muka itu, ya sekalian tutup telinga, tutup matanya, biar tidak kemasukan virus. Jangan hanya masker saja. Kalau untuk mencegah masuknya virus, katanya begitu. Jadi nggak pakai virus dokter, nggak usah pakai ini masker. Masker itu bagaikan kain menutup hidung itu, mulut hidung mengeluarkan gas, itu racun, dihirup kembali. Jadi makin pengguna masker itu daya tahan tubuhnya makin melemah. Kalau daya tahan tubuhnya melemah, kemasukan virus mudah terserang. Jadi baiknya gimana? Jangan pakai masker. Oh gitu ya dokter ya. Nah, kemudian Dr. Louis mengatakan bahwa kalau pandemi ini terus berlangsung, bagaimana cara mengatasinya, dokter? Cara mengatasinya, Pak, gampang. Kumpulkan alat-alat itu semua, kumpulkan jadi satu, dan kumpulkan juga masker-masker yang dipakai itu yang double 2 itu, kumpulkan dan dibakar. Selesai sudah pandemi. Begitu kata Dr. Louis. Kemudian Dr. Louis ditanya kembali, bagaimana orang yang hilang rasa baunya itu, dokter? Orang, aku nggak bisa mencium ini, nggak ada, katakanlah ada jeruk ini ya, nggak mempan, nggak ada rasa baunya, berarti saya COVID, dokter. Bukan Pak, hilangnya penciuman itu, anusnia, hilangnya rasa pembau itu bukan karena virus COVID, itu karena keracunan habis ada semprotan massal, semprot pestisida itu Pak. Itu hanya menyerot kemana-mana, kita kena semprotan itu, kita hirup, terus tiba-tiba hilang penciuman kita. Itu karena saraf penciuman kita terganggu. Biarkan saja beberapa detik, kemudian itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Pokoknya makan makanan yang bergizi, seafood, makanan enak,
Terus kalau terjadi hilangnya pembauan tadi, minum air degan, kelapa muda. Minum air kelapa muda dan vitamin-vitamin beres. Biarkan beberapa menit kemudian maka akan hilang. Terus kalau timbul lagi rasa mual, rasa lemes, sulit bernafas, gampang cara mengatasinya. Konsumsi arang aktif. Apa itu arang aktif? Saya juga nggak tahu. Sebanyak 10-20 tablet. Dan yang mengandung minyak nabati itu, minyak nabati kayak minyak kelapa itu ya, unsur-unsur minyak. Terus stop antivirus, jangan pakai antivirus katanya. Cukup itu. Vitamin arang aktif 10-20 tablet dan stop antivirus. Nutrisi ditingkatkan nutrisinya dan vitamin-vitamin yang baik. Insya Allah akan selesai dengan sendirinya. Terus lagi seperti saya ini kata Babi Aldo, saya juga nggak percaya itu. Pakai masker, saya nggak pakai masker dokter. Ya baik Pak, kalau saya mau bepergian naik pesawat, kan pemerintah menetapkan syaratnya harus pakai sertifikat pernah divaksin. Kedua, harus menunjukkan antigen atau PCR. Gampang Pak, Bapak telepon saja ke klinik ke saya, nanti saya buatkan surat palsu itu. Gampang masalah itu, jangan dipersulit nanti, gampang, mudah. Jadi dokter akan membuatkan surat palsu keterangan bahwa telah divaksin. Padahal Babi Aldo itu kan bukan tidak mau ya, tapi tidak divaksin, belum vaksin. Bagaimana kalau mau bepergian seperti itu? Gampang, hubungi saya. Sampai segitunya. Pemirsa, gonjang-ganjing virus ini tidak akan berhenti sampai kapanpun, kita tidak tahu. Sudah setahun, ini masuk tahun kedua, sampai kapan akan berakhir. Tapi bagi kita, orang-orang yang awam begini, ya sebaiknya kita menghindari dari yang di program pemerintah ya, kerumunan, dan kita nggak usah berkerumun, di rumah saja. Kalau mau bekerja ya bekerja seperti biasanya saja. Kemudian kalau kita nggak percaya, nggak pakai masker ya nggak usah pakai masker di rumah. Biar imunitas kita terjaga dengan baik. Kalau pakai masker itu akan mengurangi kesehatan kita sendiri, imunitas kita menurun. Terus olahraga saja. Olahraga yang cukup minimal 30 menit sehari, terus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, saya kira kata Dr. Lui itu cukup Pak. Demikian pemirsa, pembahasan mengenai gonjang-ganjing pro dan kontra mengenai virus COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Salam semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.